Ini adalah dunia yang hanya diperintah oleh wanita. Sekitar 300 tahun yang lalu dari masa sekarang. Sebagai Raja Iblis baru, wanita itu menyatakan kepada semua pelayannya bahwa laki-laki harus tunduk pada perempuan. Lebih jauh lagi, mereka harus berlutut di hadapan mereka dan menyembah mereka. Aturan dunia mulai berubah sejak saat itu. Di dalam penjara, seorang pria ditahan dengan tangan dan kakinya dibelenggu rantai, dan matanya tertutup. Seorang gadis tertawa karena tampaknya dia terjebak dalam posisi yang memalukan, dan dia tertawa karena dia terlihat gugup. Dia memanfaatkannya dalam keadaannya, tertawa, karena dia bereaksi dengan cara yang sangat putus asa. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghindari situasi itu. Itu adalah hukumannya, bagaimanapun juga. Dia telah menentang nyonyanya dan mencoba melarikan diri. Sekarang berakhir dalam situasi itu adalah kejahatan yang sangat serius. Dan karenanya dia, sebagai seorang laki-laki, perlu dihukum dengan tepat atas perbuatannya. Maka, dia mengambil senjata besar yang menyerupai gunting, bertekad untuk memotong apa yang menjadikannya seorang pria. Dia meronta-ronta putus asa, tapi dia hanya tertawa. Bertanya apakah dia siap untuk pengalaman itu. Tetap saja, pengalaman itu terjadi dan pria itu berteriak, memancing lebih banyak tawa dari gadis yang menikmati seluruh adegan itu. Itu hampir ke-100 kalinya dia melakukan hal itu. Selalu menyenangkan untuk menikmati pemandangan itu. Dan betapa dia menikmati dirinya sendiri dengan cara itu. Dan kita bergerak maju ke unit perawatan Egg Drizzle, di mana ada seorang pria tua bernama Caesar yang merasakan sakit di pinggulnya karena cuaca yang buruk dan segera orang lain mendekat. Setelah menemukannya, ternyata itu Miguel, seseorang yang bekerja di unit itu. Tapi Yesus bahkan tidak tahu mengapa dia ada di sana sejak awal. Miguel berkata ini sudah ke-6 kalinya dia ditanyai pertanyaan yang sama. Dan dia bertanya mengapa Yesus selalu berkeliaran di sekitar. Saat cuaca seburuk ini, tempat itu terlalu berbahaya. Dia sebaiknya kembali ke kamarnya dan beristirahat daripada terus berlama-lama di sana. Yesus bertanya apakah ada acara tertentu yang sedang terjadi, dan Miguel, setelah mengeluh karena dipanggil dengan nama yang salah, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, mereka sedang merekrut budak dan kelompok yang dipanggil. Mereka memiliki kekuatan besar dan tidak peduli bahwa mereka didorong hingga ke batasnya. Inilah kehidupan baru yang diperintah oleh supremasi perempuan. Itu adalah keputusan dari Raja Iblis yang terbaru. Mereka tidak punya pilihan selain terus menaati. Miguel menghela napas, bagaimanapun juga. Percakapan yang sama ini sudah terulang sekitar 6 kali. Tapi itu tak terhindarkan. Terlahir sebagai laki-laki berarti dengan takdir menjadi pecundang dalam hidup sendiri, dan berada di bawah belas kasihan perempuan. Laki-laki dan perempuan saling berperang satu sama lain. Sungguh memilukan untuk disaksikan. Miguel berkomentar bahwa dia pernah mendengar di zamannya, mereka seharusnya hidup damai. Jika Yesus masih bertugas, dunia ini mungkin akan sangat berbeda dari yang sekarang. Tiba-tiba, kilat besar menyambar langit, dan Yesus membelalakan mata, mendorong Miguel menjauh. Petir menghantam tempat di mana pria tua itu berdiri, membuat Miguel terkejut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tapi khawatir dengan pria tua itu, dia berlari untuk melihat keadaannya. Cemas karena pria itu telah melindunginya dari serangan. Situasinya mungkin lebih buruk, tapi Miguel lega melihat Caesar merasa tenang. Setelah semua yang terjadi, tapi si tua itu malah tertawa. Karena semuanya benar-benar mengejutkan. Namun, sambaran petir itu hanya seperti gelitikan dibandingkan dengan apa yang pernah dia terima di masa lalu, dan tiba-tiba, yang tadinya seorang pria tua telah kembali menjadi pemuda. Miguel tidak mengerti siapa pria super keren ini, yang muncul entah dari mana. Dan Caesar merasa bahwa bidang pandangnya entah bagaimana, menjadi lebih tinggi, bahkan saat Miguel tampak membeku, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Saat Miguel menawarkan cermin untuk melihat keadaannya, Caesar berteriak melihat dirinya sendiri di bayangan, terkejut dengan pria tampan yang dia saksikan. Bagaimanapun juga, dia entah bagaimana menjadi muda lagi. Miguel bertanya apakah dia benar-benar Caesar, dan ingin tahu bagaimana perasaannya. Caesar menjawab bahwa dia merasa lebih baik dari sebelumnya, siap untuk mulai berjalan segera, tapi Miguel menghentikannya. Lagi pula, mereka berada di atas pohon, dan si gila itu berniat untuk langsung berjalan, mempertaruhkan jatuh dari ketinggian yang luar biasa itu.
Mereka bisa mempertaruhkan nyawa mereka di tempat itu. Tapi Jezer menjawab bahwa sekarang dia muda lagi. Dia akan baik-baik saja. Miguel khawatir, karena Jezer tampaknya menjadi gila sekaligus, melebih-lebihkan kondisi tubuhnya sendiri. Selain itu, tidak ada tempat baginya untuk berjalan dari ketinggian itu. Tapi Jezer menjawab bahwa Miguel salah. Lagi pula, Raja Iblis saat ini adalah orang yang salah. Pria dan wanita harus diperlakukan setara dan tidak saling bertarung. Itulah mengapa Jezer langsung melompat dari pohon. Untuk memberi pelajaran pada para veteran perang itu, membuat Miguel terkejut di belakang saat menyaksikannya melompat dari pohon raksasa itu menuju arah pusat rekrutmen. Inilah Jezer ala Garcia, pria yang mempersatukan dunia dan para iblis. Raja Iblis dari 2 generasi yang lalu. Melihatnya melompat dari ketinggian itu, bahkan Miguel terkejut dengan ketahanan fisiknya saat ini. Tapi pada akhirnya kakinya benar-benar terluka. Setelah Jezer berjalan menuju kota di bawah gerimis, Tirago lega, karena sudah lama sekali dia tidak keluar. Berjalan menyusuri jalanan, Jezer berpikir betapa di masa lalu banyak struktur kayu di area itu penuh dengan alam. Kota ini telah banyak berubah belakangan ini. Tapi sekarang, Jezer bisa melihat ratusan ribu wanita berjalan di jalanan. Bukan berarti dia mengeluh. Tapi Jezer tidak tahu apakah karena pria langka di realitas ini, akibatnya para wanita merasa bebas mengenakan apapun yang mereka mau di jalanan yang cukup berani. Bahkan bagi Jezer yang menonton dari kejauhan, ini hampir seperti surga sejati bagi Jezer. Sampai dia terus berjalan dan menemui seorang wanita yang digotong seorang pria, merangkak dengan 4 kaki. Itu membuatnya menarik kembali ucapannya. Tampaknya seperti neraka yang menyamar sebagai surga. Dan tidak butuh waktu lama bagi para wanita untuk menyadarinya. Sambil berjalan, para wanita berkata, mereka harus berkumpul dan melaporkan semuanya kepada nyonya mereka, Chloe. Tapi Jezer terus berjalan seperti biasa. Dia pikir Raja Iblis saat ini pasti berada di dalam kastil. Dan ingat lokasinya dari masa lalunya. Sudah ratusan tahun berlalu sejak saat itu. Dan Jezer tidak tahu bagaimana situasinya berkembang. Dari masa ketika ada pasukan Raja Iblis dan hal-hal semacam itu. Pada akhirnya tidak mempengaruhi sang protagonis, tapi bagaimanapun juga. Dia tahu pasti ada jalan di dekatnya yang bisa digunakan saat berjalan. Jezer mendekati seorang gadis untuk meminta izin. Karena dia butuh informasi. Bahkan menawarkan untuk minum teh dalam perjalanan. Tapi gadis itu mendorongnya tiba-tiba setelah menyadari dia adalah pria. Dan kabur, membuat Jezer menghela napas karena ditolak begitu keras. Tiba-tiba, sepasang borgol mengikat pergelangan tangannya. Dan Jezer bingung dari mana asalnya. Tiba-tiba, ketika dia menyadarinya, yang memborgolnya adalah 2 pria bermasker aneh. Mereka yang sama yang berada di dekat gerimis sebelum seorang wanita mendekat. Tertawa setelah menemukan seorang pria berkeliaran di jalanan. Dia akan menjadi pencapaian besarnya yang ke-100 dalam daftarnya. Wanita itu tertawa, memerintahkan para pria untuk membawa Jezer ke kastil. Dan dia sendiri berpikir telah terlibat dalam sesuatu yang aneh. Demikianlah dia dilemparkan ke sebuah ruangan dan Jezer mengeluh bahwa mereka memperlakukan pria tua sepertinya dengan buruk. Gadis itu tertawa, berkata dia pasti pembohong ulung menyebut diri tua. Dengan penampilan begitu muda, Jezer membalas bahwa dia tidak berbohong, dan bertanya siapa dia, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Chloe Linage, seorang penegak hukum. Namun dia terkejut menemukan pria utuh sepertinya berkeliaran di kota-kota itu. Chloe berpikir itu akan menjadi masalah jika pasukan mengetahui keberadaan Jezer. Protagonis menyadari bahwa dirinya memang berada di dalam kastil Raja Iblis. Dia sengaja membiarkan diri ditangkap agar bisa dibawa ke sana. Para pria lain bertanya bagaimana dia bisa ada, karena seharusnya dia didampingi seorang nyonya. Mereka memberitahu Jezer bahwa ketika seorang budak pria keluar, nyonyanya selalu harus menemaninya. Itulah aturannya. Jezer tertawa dan menjawab bahwa dia orang luar. Lalu meminta mereka menceritakan sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi saat ini. Jezer menjelaskan bahwa dahulu kala, meski banyak perbedaan, pria dan wanita diperlakukan setara. Dunia berubah karena suatu alasan, dan dia ingin tahu apa yang menyebabkan transformasi mendadak seperti itu. Chloe mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati, dan karena itulah dia akan menjelaskan
karena penting baginya untuk memahami dengan benar. Sekitar 300 tahun lalu, sepasang kembar iblis tertentu melenyapkan Raja Iblis sebelumnya dan merebut tahta dunia baru ini. Nama Raja Iblis yang baru adalah Mia Alagarcia, dan Jezer terkejut karena dia memiliki marga yang sama dengannya. Sementara itu, Chloe melanjutkan, menjelaskan bahwa Raja Iblis baru memerintahkan semua pria untuk menaati wanita. Mereka harus berlutut di hadapan wanita, dan pada saat itulah keberadaan pria ditempatkan di bawah kutukan besar. Itu adalah kutukan yang merampas kekuatan magis mereka. Semua pria kehilangan kekuatan di hadapan wanita. Para pemimpin semua organisasi di dunia digantikan oleh wanita, dan pria hidup sebagai budak. Chloe bertanya apakah penjelasannya sudah cukup, dan Jezer setuju, berpikir bahwa dia perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Yesus berpikir bahwa dia harus menguasai penegak itu sekarang, dan mungkin dia bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, yang mengejutkannya, Chloe lah yang mendekati lebih dulu sambil tertawa, karena dia ingin memulai pekerjaannya segera. Waktunya untuk bersenang-senang sudah dekat. Dia bisa melihat mata Jezer yang memberontak dan teguh, bahkan di hadapan apa yang akan terjadi. Membuat pria seperti itu tunduk padanya adalah salah satu tugas favoritnya. Dan Chloe mengeluarkan gunting besar yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Jezer terkejut dengan apa yang tiba-tiba muncul, dan Chloe tertawa, menyatakan bahwa ini adalah sihir uniknya. Dia bisa memanggil gunting. Tapi gunting ini juga adalah senjata. Digunakan melawan mereka yang mencoba menentang Raja Iblis. Ini menakutkan Jezer karena itu benar-benar senjata yang aneh. Tapi bagaimanapun juga, Chloe bilang mereka harus segera menyelesaikannya. Sang protagonis menghela napas karena dia punya hobi yang cukup aneh. Tapi sayangnya, Jezer adalah seseorang yang tidak suka kesakitan dan menolak. Chloe dibuat terkejut karena sang protagonis mematahkan belenggunya sendiri. Dan dia tertawa karena dia benar-benar kuat. Dia menyukai tipe seperti itu dan segera menyerangnya untuk bertarung. Tapi Jezer dengan cepat bertahan dari serangan itu sambil berpikir bahwa sudah lama sejak terakhir kali dia bertarung. Dia merasa agak berkarat untuk tampil baik di sana. Namun, serangan ini seharusnya bukanlah hal yang istimewa, tapi Chloe mengejutkannya dengan mengeluarkan sepasang gunting kedua. Sebelum dia bisa memotong dengan guntingnya, mereka tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Dan Chloe membeku, tidak mengerti apa yang terjadi. Yesus tertawa karena dia telah meremehkannya. Hal itu membuat Chloe marah setelah mengalami penghinaan itu. Tiba-tiba dia mulai tertawa. Karena itu pertama kalinya dia melihat kejadian seperti itu. Tapi dia memutuskan akan membuatnya tunduk dengan cara lain. Dia memerintahkan budak-budaknya menyerang protagonis sehingga Yesus ditahan. Dan Chloe berkata meski dia merusak senjatanya, dia tak bisa mengalahkan kekuatan fisik anak buahnya. Ini dengan tangannya terkekang. Dia mulai memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk memanfaatkan situasi, tapi Yesus tertawa. Karena memang kekuatannya patut diacungi jempol, tapi bodoh sekali dia mendekatinya. Dari awal, dengan jentikan jarinya, sang protagonis membuat para budak itu roboh ke tanah seketika. Tanpa bergerak sedikit pun, dia tersenyum. Karena untunglah dia sudah berlatih. Setelah ratusan tahun, Chloe yang terkejut hanya menatap tanpa mengerti apa-apa. Chloe bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Dan Jezer bisa melihat pertanyaan itu jelas di matanya. Menyadari kebingungannya, Jezer mendekat dan menjelaskan bahwa dia tidak punya kekuatan magis. Sejak lahir, untuk mengimbanginya, Jezer melatih tubuhnya dan menyempurnakan sebuah seni bela diri tertentu. Dan dia memutuskan untuk membuatnya merasakannya sendiri. Saat dia menyandarkan Chloe ke dinding, sang agen membeku. Bertanya-tanya apa niatnya, tiba-tiba dia menyadari. Dia mencoba mengeluarkan sebuah tulang dari dalam tubuhnya. Inilah seni bela diri Yesus, pencabutan tulang. Yesus mengungkapkan bahwa dia telah mencabut sebuah tulang kecil. Salah satunya disebut tulang kenikmatan yang membuat sang agen terpaku di tempat. Tak mengerti apa-apa hingga tiba-tiba dia mulai menggeliat sambil menjerit, merasakan tubuhnya terbakar. Seolah-olah akan menyala, ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Itu adalah sensasi aneh yang membuat Jezer mulai tertawa. Hanya dengan menonton, ada sesuatu yang membara. Yang tidak diketahui Chloe cara mengendalikannya. Dia tidak bisa mencapai titik itu melalui pakaiannya. Sebelum disadari,
Chloe basah kuyup dengan cara yang tak pernah dia duga. Tapi meski begitu, itu adalah sensasi yang menyenangkan. Sambil menyaksikannya dalam keadaan gila itu, Jezer hanya bisa menertawakan Chloe. Melewati penghinaan seperti itu di depan seorang pria. Gaya Alokarsha memiliki ekstraksi tulang sebagai teknik legendaris seni bela diri yang mengekstrak yang disebut tulang cinta. Itu bisa ditemukan di 48 bagian tubuh yang berbeda tanpa melukai targetnya selama proses. Ketika seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita, tapi tidak mampu menunjukkan keterampilan sejatinya, ada pepatah tertentu tentang hal itu. Itu disebut mengambil tulangmu untuk pesonamu. Inilah asal-usul sejati dari teknik ampuh itu, pikir Jezer. Itu pasti terlalu berat bagi wanita sepertinya, yang hidup sepanjang hidupnya dalam kemurnian, keluh Chloe di tanah. Bahwa itu sama sekali tidak baik, dia tidak bisa kalah dari pria dengan cara ini. Tiba-tiba, para budak yang sebelumnya ada di tanah, menangkap Chloe juga, membuatnya terkejut saat pakaiannya robek. Dia tidak mengerti apa arti dari semua itu. Ada sesuatu yang salah di balik tindakan mereka. Chloe memerintahkan mereka untuk berhenti karena dia adalah nyonya mereka. Dan mereka tidak bisa melawannya, namun para budak itu terlalu kuat. Bahkan dengan perjuangan keras, dia tak bisa menggerakkan satu otot pun di tubuhnya. Membeku ketakutan dalam situasi itu, tertekan ke tanah. Sang agen merasa terhina, tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan apa yang terjadi. Hanya bisa menonton sementara Jezer tertawa, karena seperti yang dia duga, tampaknya ini tidak mempan melawan Beasman. Perasaan di dalam diri mereka bahkan lebih kuat daripada cinta. Dan menyadari reaksi mereka, saat itulah Chloe mulai meminta tolong. Akhirnya para budak turun darinya, dan Jezer menyatakan bahwa dia akan bermain dengan mereka sebentar. Sang protagonis nyaris menghindari serangan, menjaga jarak, saat dia menyadari mereka siap untuk berkelahi. Tampaknya, mereka paham bahwa tulang mereka akan dicabut jika terlalu dekat dengan Jezer. Setidaknya mereka adalah budak yang cerdas, tapi meski begitu, itu tidak cukup untuk lolos dari kekuatan protagonis. Itu karena dia cukup kuat dan dengan gerakan cepat. Dia menghajar kedua budak itu, menjatuhkan mereka ke tanah seketika. Pada saat itu, dia mencuri 2 tulang dari tubuh mereka. Dia tertawa melihat keadaan mengenaskan yang mereka alami. Jezer mengekstrak dari mereka tulang letusan. Salah satu tulang cinta yang spesial, berefek saat patah. Apa yang akan terjadi adalah hilangnya kendali sepenuhnya. Tulang letusan membuat mereka meledak dari dalam keluar, hingga tak tersisa apa-apa. Kebetulan, pelepasan ini disebut demikian, karena dibandingkan dengan ledakan seekor paus. Setelah mengalahkan mereka, Jezer tertawa, karena ini seharusnya perlakuan yang tepat untuk para pria. Atau setidaknya itulah yang Chloe percaya, mereka tak perlu khawatir, karena mereka tak akan mati hanya karena hal itu. Tepat saat sang agen bangun untuk mendekatinya, dia menanyakan nama sang protagonis. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Jezer, hingga dia menyadari sang agen semakin mendekat. Sang agen menyandarkan tubuh dan menciumnya, sesuatu yang sudah Jezer duga, karena tulang cinta tak hanya melemahkan targetnya, tetapi juga memberikan ledakan dahsyat dari dalam yang mungkin belum pernah dialami wanita seperti Chloe. Di atas segalanya, dia akan jatuh cinta pada orang yang mengambil tulangnya. Dan kini Chloe memintanya untuk menjadi majikannya. Menghadapi hal itu, Jezer tertawa. Karena dia tahu begitu dia mengambil tulangnya, gadis itu telah menjadi miliknya. Dia hampir merasa sedikit tidak nyaman, karena secara teknis dia mengendalikannya. Namun, tulang cinta akan beregenerasi setelah semalam, oleh karena itu, dia hanya memberi isyarat bahwa saat kesadarannya pulih, dia seharusnya tidak memukulnya karenanya. Sampai saat itu, dia akan memanfaatkan sang agen dengan baik. Saat Chloe tiba-tiba menatap sang protagonis dengan terkejut, rambutnya telah berubah putih. Jezer menyadari ini terjadi saat dia melihat bayangannya sendiri dan mempertimbangkan bahwa ini pasti efek peremajaan. Oleh karena itu, dia harus bergegas. Karena dunia saat ini sedang kacau dan banyak hal perlu diubah. Tak seorang pun boleh berada di atas yang lain. Pria dan wanita perlu rukun. Jezer berniat mengajari orang-orang ini sebuah pelajaran. Jadi, karena dia sedang berlomba dengan waktu, dia memerintahkan Chloe untuk membawanya ke tempat Raja Iblis berada. Namun yang mengejutkan, Chloe terbata-bata menolak.
mengungkapkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Raja Iblis. Dia telah dipindahkan, dan Jezer menjadi penasaran. Ingin tahu persis kemana dia pergi, alih-alih berada di sana. Begitulah cara mereka berdua keluar, dan Jezer merasa lega. Karena tampaknya jauh lebih menyenangkan. Chloe menjelaskan bahwa Raja Iblis Mia dulu tinggal di sana. Tetapi beberapa tahun lalu dia pergi ke kerajaan Osorasia. Hal ini mengejutkan sang protagonis karena itu benar-benar berada di sisi lain benua, terlalu jauh jaraknya. Kerajaan Osorasia adalah wilayah terpencil. Terletak di sisi lain benua Galpe, dikelilingi gunung es, tanah yang dihuni monster level tinggi. Karenanya, Jezer bertanya-tanya mengapa Raja Iblis pergi ke tempat seperti itu. Dan sang agen meminta maaf karena dia tidak bisa membantu. Sang agen ingin menjadi pengawal pribadi Jezer, dan tampak begitu berdedikasi saat mengenakan gelang itu. Sekarang, Chloe hanya ingin mengikuti perintah majikan barunya, dan juga ingin menerima hukuman yang sesuai. Namun, Jezer menjaganya tetap pada jarak dengan tali itu. Sang agen bertingkah aneh dan dia tidak tertarik padanya. Sebaliknya, Jezer lebih fokus pada kerajaan Osorasia, yang kini lebih jauh dari sebelumnya. Meski begitu, itu bukan masalah besar baginya. Karena Jezer memiliki seorang pelayan yang cukup berbakat, dengan darah segar dan kulit sehitam jet. Rekannya pernah berlari 10.000 mil dalam satu hari. Chloe menjadi penasaran dengan rekan ini, dan kemudian Jezer memanggil Morpheus. Iblis itu menghentakkan jarinya, tapi tidak terjadi apa-apa. Yesus hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Lalu dia menghentakkan jarinya lagi dan lagi. Tapi anehnya, iblis itu tidak muncul. Biasanya, iblis akan muncul seketika. Agen itu pun segera maju untuk meminta maaf. Tapi menurut Wikipedia dunia itu, iblis yang dia maksud telah mati hampir 200 tahun yang lalu. Yesus berteriak kaget. Tidak percaya bahwa iblis itu sudah mati. Bahkan sebelum dirinya, padahal dia sudah menunggu begitu lama. Sementara itu, sang agen bertanya, bagaimana mungkin dia bisa tahu tentang iblis pahlawan dari masa lalu yang begitu jauh? Bahkan jika masih hidup, itu adalah monster yang tidak mungkin diketahui warga biasa. Yesus pun ragu untuk mencari jawaban. Akhirnya, sang protagonis merenung bahwa akan rumit untuk mengungkapkan dirinya adalah mantan Raja Iblis dan akhirnya berbohong. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Pengetahuannya itu hanya terucap begitu saja, membuat sang agen tertawa karena sepenuhnya mempercayainya. Masih mengejutkan bahwa dia bisa percaya. Tapi tiba-tiba, Yesus ambruk ke tanah di tempat. Chloe berlari mendekat dengan khawatir, menanyakan apa yang salah. Dan dia mengeluh bahwa punggungnya sakit. Jadi dia meminta untuk berbaring sebentar, dan dia menjadi bersemangat. Karena mereka bisa mencari tempat yang aman, Chloe pun menyarankan untuk pergi ke penginapan terdekat. Dan selagi di sana, mereka bisa melakukan berbagai hal. Tapi Yesus segera menyadari bahwa pikirannya melayang ke sesuatu yang sama sekali berbeda dari biasanya. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya. Karena Chloe bukan wanita berpengalaman, mungkin dia kurang sedikit. Tapi dia pikir dia punya yang diperlukan. Untuk menutupi kekurangannya, dia ingin melakukan yang terbaik untuk Yesus. Tapi saran-sarannya bukan yang terbaik. Dia bahkan sempat khawatir kalau dia tidak sengaja menggigitnya. Saat membayangkan semua ini, tiba-tiba dia bersemangat. Karena mereka bisa mencoba berbagai hal. Namun, yang mengejutkannya, pada saat itu, seorang pria tua aneh muncul dan Yesus terkejut. Karena dia telah berubah menjadi sesepuh lagi. Di sampingnya, sang agen sedang cemas mencari Yesus. Tapi dia sekarang bertanya-tanya apakah waktunya benar-benar akan habis. Tampaknya tak terelakkan, begitulah cara alam bekerja. Tapi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencapai Raja Iblis sekarang. Dia pikir dia harus pergi ke bazar dan mencari makhluk itu. Untuk memulai, tapi dia tidak ingat harus pergi kemana. Dan meskipun ingin meminta bantuan Chloe, gadis itu telah lari dan menghilang dari pandangannya. Dengan itu, dia memutuskan untuk mulai berjalan berkeliling mencari. Tapi tiba-tiba seorang gadis berteriak padanya untuk berhati-hati. Karena sebuah kereta kuda datang langsung ke arahnya. Di tengah jalan, dalam sekejap mata, gadis itu menyelamatkan nyawanya. Menariknya ke sisi lain dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Terlalu berbahaya untuk menyeberang jalan utama sendirian.
Jadi dia membantu menggendongnya ke sisi yang aman. Yesus senang bahwa masih ada orang baik di dunia itu. Tapi pada saat yang sama, dia merasakan sensasi nostalgia. Agak nyaman rasanya digendong. Dan akhirnya dia menempatkannya di sisi lain, memintanya untuk lebih berhati-hati. Lalu dia berterima kasih pada gadis itu atas kebaikannya. Gadis itu menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Itu adalah tugasnya. Gadis itu berasal dari keturunan bangsawan. Dan itu adalah bagian dari kewajibannya. Dia melambaikan tangan untuk berpamitan, mengatakan ada hal lain yang harus dikerjakan. Yesus merasa dia gadis yang manis, dan tiba-tiba dia mendengar suara bel berdering dari kejauhan. Rupanya sebuah lelang sedang berlangsung dengan tawaran yang melonjak hingga 82 kain emas. Yang dijual adalah mimpi buruk. Yesus mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Gadis yang sebelumnya menyelamatkan protagonis juga telah pergi ke lokasi itu, dan wanita yang menjalankan lelang segera membuat pengumuman baru. Yesus benar-benar terkejut saat menyaksikan gadis yang membantunya sebelumnya menjadi barang berikutnya yang akan dilelang. Semuanya dimulai dari 500 emas. Dan sebuah lelang baru akan segera dimulai tepat di hadapannya. Meskipun dia hanya mendekat untuk melihat kejadian, protagonis dikejutkan oleh gadis yang menyelamatkannya. Dia memperkenalkan diri di depan semua orang sebagai seseorang dari keturunan bangsawan, menyatakan bahwa harganya dimulai dari 500 emas. Namun, yang mengejutkannya, sang lelang mengubah harga awal menjadi perak, membuat gadis itu marah karena nilainya yang begitu rendah. Pengguna masih mencerna fakta bahwa dia diperlakukan sebagai barang dagangan. Ketika dia menyadari perubahan di kerumunan, sepertinya suasana tiba-tiba berubah, dan dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang tertarik pada gadis itu. Meskipun harganya cukup murah, gadis itu praktis memohon untuk dibeli. Dengan harga murah, dia pamer di atas panggung sambil berkata bisa menyanyi dan menari. Dia mengulang berkali-kali bahwa dia berasal dari keturunan yang baik. Selain itu, dia juga seseorang yang tidak banyak makan, membuatnya sangat terjangkau untuk dirawat. Meski begitu, tak ada yang bersuara. Lelang pun berlanjut, dan sang lelang mengangkat tangannya, bertanya apakah harus menjual atau memanggangnya. Tampaknya dia tidak punya kegunaan nyata. Situasi semakin tegang. Gadis itu mencoba menawar lebih keras lagi. Dia mengklaim bahwa dirinya juga cukup imut dan seksi. Meskipun dia berusaha tampil maksimal, di depan semua orang, tak ada yang bersedia membelanya. Jadi, Yesus maju dan bertanya pada seseorang mengapa ini terjadi. Orang itu menjawab bahwa sebentar lagi semuanya akan jelas. Tiba-tiba, gadis itu ingat bahwa dia perlu berubah wujud. Dia menyusut di dalam pakaiannya sendiri dalam adegan yang canggung. Yesus tidak mengerti apa-apa tentang alasan semua ini terjadi sambil menyaksikan. Dia menyembunyikan tangan dan kakinya di dalam pakaiannya, seperti seekor hewan. Saat itulah makhluk raksasa muncul. Dan semua orang berlarian, tetapi sang protagonis tetap diam tak bergerak. Pada saat itu, Yesus menyadari bahwa dia telah kembali muda. Sekali lagi, dan wajah makhluk itu ternyata cukup tampan. Bulunya hitam dan tubuhnya berbulu lebat. Sekarang, tidak ada keraguan lagi tentang identitas aslinya. Sang protagonis mengenali hewan raksasa itu sebagai jiwa kembarnya, Morpheus, tapi dia tampak terganggu sekarang. Morpheus terus berbicara tentang bagaimana mereka sekarang bisa bepergian dan bersantai di atas tubuhnya yang berbulu. Tapi dia terlalu lapar untuk memperhatikan soal dijual. Jadi dia langsung mulai memakan tenda di sekitarnya, membuat semua orang langsung kabur sebelum mereka tak sengaja dimakan. Morpheus mengabaikan orang-orang yang melarangnya menghancurkan tenda, tapi dia terus memakannya sampai habis. Merasa lega karena rasanya enak. Sebelum dia sadar, dia sudah ditinggal sendirian lagi. Sekali lagi kehilangan kendali dan menyebabkan kekacauan. Saat menoleh, dia melihat si lelang sedang marah besar, bahkan memukul Morpheus dan menyebutnya binatang tak berguna. Dia telah menghancurkan seluruh panggung, membuat wanita itu murka, sambil bertanya bagaimana dia berencana memperbaiki dan mengganti semua ini. Setelah menghadapi penghinaan, makhluk itu berubah kembali menjadi gadis itu, yang masih dipukuli oleh si lelang. Si lelang menunjukkan tagihan besar yang ditinggalkannya. Setelah menyebabkan kekacauan seperti ini, dia memang benar-benar tak berguna. Tak ada yang mau membelinya di lelang sebagai produk, dan di atas itu semua,
Dia makan 100 kali lebih banyak dari barang lain. Si lelang sangat marah. Sampai dia mulai bersiap mengambil nyawa gadis itu dengan serangan. Berpikir lebih baik menjualnya sebagai daging saja. Gadis itu membeku kaget, mengingat masa lalunya. Dan bagaimana dia adalah yang termuda dari 3 bersaudara. Ibunya selalu menceritakan kisah tentang mantan Raja Iblis. Tentang bagaimana semuanya terjadi dahulu kala. Kakeknya dulu melayani Raja Iblis. Dan dia adalah penguasa yang luar biasa, orang yang benar-benar hebat. Gadis itu selalu suka mendengar cerita itu. Dengan kebanggaan besar karena dia selalu ingin menjadi pendamping seorang Raja Iblis. Bahkan setelah diculik dan ditinggal sendirian. Bahkan saat dia basah kuyup saat cuaca memburuk. Bahkan saat dia kelaparan sendiri atau saat orang memperlakukannya seperti sampah. Karena ketidakmampuannya, dia terus hidup meski segalanya sulit. Dia menghabiskan hari-harinya bertahan hidup, ditopang oleh mimpinya. Dan darah bangsawan yang mengalir di dalam nadinya. Tapi sepertinya hidupnya akan segera berakhir. Di sana, dan dia hanya bisa menangis. Karena dia telah kehilangan kesempatan untuk bertemu Raja Iblis. Sang lelang menyerang gadis itu sambil tertawa. Karena setidaknya dia bisa menjadi makanan untuk para budak. Dan akhirnya memiliki sedikit kegunaan. Betapa terkejutnya dia. Sebuah biskuit melayang di udara dan mendarat di mulutnya. Dan dia bingung saat menyadari seseorang telah mengintervensi. Itu adalah Jezer yang menyelamatkan nyawa gadis itu, sambil berkata bahwa dia tidak perlu marah-marah atas sesuatu. Yang sepele, itu hanya akan membuat wajah cantiknya berkerut. Jadi dia sebaiknya makan sesuatu dan bersantai saja. Sang lelang menuntut untuk tahu siapa pria ini, yang menahan gadis itu setelah menyelamatkan nyawanya. Dan Yesus menjawab bahwa dia hanya seorang pengembara biasa, no Jack. Tertawa pada dirinya sendiri karena sekali lagi tampan, no. Jack merujuk pada sekelompok orang tertentu, yang kalimatnya selalu diakhiri dengan JA atau Noja. Mereka dikenal sebagai Eichmann, atau pria tampan yang berbicara seperti pria tua atau entitas. Dan banyak dipuja di masa lalu. Sebagai catatan tambahan, teori paling terkenal tentang asal-usul Eichmann adalah keberadaan seorang ahli bela diri terkenal bernama Eichmann. Namun, faktanya adalah dia mengakhiri kalimatnya dengan Aru, yang tidak terlalu terkenal atau tersebar luas di masa depan. Kecuali bahwa semua orang tahu tentang popularitas dan kecantikannya. Sebagai salah satu dari 7 harta karun dunia. Mendengar kata-kata Yesus membuat sang lelang murka. Karena hanya seorang pria biasa yang menghalanginya, sang protagonis tertawa sambil bertanya. Apakah dia tidak menikmati kerupuk beras yang dia beli dari toko? Di sebelah tempat Jezer, rasanya begitu enak. Sampai-sampai membuat masa mudanya kembali begitu saja. Dan dia cukup senang tentang hal itu. Menghadapi reaksi ini, gadis itu menatap sang protagonis tanpa memahami apapun. Bertanya-tanya siapa pria ini dan mengapa dia merasa begitu tenang bersamanya. Itu tidak cukup untuk menenangkan sang lelang. Lagi pula, suasana hatinya sekarang sangat buruk. Tidak hanya dia terlibat dalam kekacauan ini, tetapi salah satu budaknya juga berhasil melarikan diri. Amarah di dalam dirinya tidak bisa dibendung, sampai semuanya terbakar menjadi debu, dan kekuatannya mulai bocor keluar dari dalam dirinya. Gadis itu berpegangan pada Jezer ketakutan, sambil mengeluh bahwa itu bukan salahnya, bahwa budak itu melarikan diri. Mendengar itu, sang protagonis hanya tertawa, karena tanpa diragukan lagi, wanita itu sedang marah. Menyadari apa yang akan terjadi, gadis itu berkata dia tahu Jezer adalah seorang pria. Dan untuk alasan itu dia harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tuannya adalah seorang penyihir api, dan kekuatannya hanya tumbuh lebih kuat semakin marah dia. Sudah jelas bahwa dia akan ikut tergoreng bersamanya, jika dia tidak lari dan meninggalkannya sekarang. Dia senang bahwa Jezer telah mencoba menyelamatkan nyawanya, tetapi dia tidak akan bisa menang melawan tuannya. Jadi, dia melangkah di depan sang protagonis untuk melindunginya. Memohon padanya untuk kabur sekarang. Dia menghadapi tuannya, meminta maaf karena itu adalah salahnya, lagi pula dia selalu makan terlalu banyak. Tapi setidaknya dia harus menyelamatkan nyawa Jezer. Dengan histeris, dia terus memohon pengampunan, karena dia selalu memakan makanan yang seharusnya untuk produk lain. Dan budak-budak juga, Jezer menghela napas sambil meletakkan tangan di bahu gadis itu. Dan melangkah melewatinya, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lagi pula,
Dia sangat kuat dan bisa mengalahkan majikannya, bahkan tanpa berniat menyakitinya. Sang majikan melepaskan semburan api ke arah protagonis, yang menggunakan matanya untuk memeriksa di mana tulang-tulangnya, tapi yang mengejutkannya, semua tulang wanita itu berwarna hitam pekat. Tampaknya dia jenuh sampai ke tulangnya. Terlebih lagi, Jezer bisa merasakan kebencian dalam kekuatan magisnya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Menyadari perenungannya, gadis itu menjelaskan bahwa majikannya dulu adalah orang yang baik hati. Tapi dia menjadi marah setiap kali kekuatannya bertambah. Dan Jezer mengerti, bagaimanapun juga, bukan hanya pria yang dikutuk oleh Raja Iblis. Dia melemahkan pria dengan mengambil kekuatan magis mereka, dan memperkuat wanita agar sihir mereka bisa melampaui batasnya. Jika ini cara Raja Iblis ingin menyelesaikan masalah, maka hanya ada satu solusi yang bisa dipikirkan Jezer. Serangan sang majikan mengalir deras ke arah protagonis, dan budak perempuan itu berteriak memanggil Jezer saat dia diselimuti api. Wanita itu mengejeknya, berkata bahwa karena dia hanya menghindari serangan, kau harus segera mati saja. Tapi yang mengejutkannya, Jezer tidak menghindari serangan itu. Dia menahan api dengan tangan kosongnya. Memanfaatkan kejutan sang wanita, protagonis melesat ke arahnya dan dengan cepat mencabut sebuah tulang. Dengan ilmu bela dirinya, dia memutuskan untuk mencabut setiap tulang itu satu persatu. Hingga akhirnya dia bisa mengambil semuanya dengan kemampuannya. Sekarang, Jezer melihat kesempatan untuk mengekstrak salah satu dari 48 tulang cinta. Ini adalah tulang bijaksana dari dalam dirinya, membuatnya jatuh berlutut di sampingnya. Budak perempuan itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Lagi pula, tuannya sedang gemetaran dan merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sepertinya tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Saat itulah dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya berada pada sensitivitas maksimum. Dan Jezer tertawa, karena hanya satu tulang saja sudah cukup untuk itu. Dan jika dia menghancurkannya, dia akan memasuki mode bijaksana. Itulah yang persis terjadi, karena bahkan si budak pun tidak mengerti. Ketika tuannya tiba-tiba berdiri dan mulai berbicara normal dengan protagonis, itu sangat mendadak. Sehingga rasanya seolah-olah pertarungan itu bahkan tidak pernah terjadi. Dan kemudian, sang lelang pun dimulai. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyingkirkan gadis itu. Tidak ada pembeli lain untuknya saat ini. Tetapi mengingat semua kerugian investasi, idealnya untuk menutupi pengeluaran, dia setidaknya ingin memulihkan kerugiannya, agar tidak berakhir dengan defisit. Jadi, dia menyerahkan biaya akhir kepada gadis itu. Gadis itu mulai menangis karena terkejut. Itu terlalu mahal baginya untuk dibayar sendiri. 82 emas terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga, sang tuan mencoret jumlahnya. Dia berkata, selama Yesus berjanji akan merawatnya dengan baik, dia bisa memberikan diskon khusus, jadi alih-alih harga sebelumnya. Dia menetapkannya menjadi 10 keping emas, membuat budak itu sangat lega dan bahagia. Dengan kebaikannya, sang tuan mengakui bahwa mencari keuntungan memang penting bagi seorang pedagang, tetapi di atas segalanya, kebahagiaan barang dagangannya juga penting. Sementara gadis itu menangis lega, Jezer menyaksikan pemandangan itu dan menyadari bahwa ini pasti adalah kepribadian asli sang lelang. Jika demikian halnya, Jezer menyatakan bahwa tidak perlu memberikan diskon apapun, karena dia akan membayar harga penuh. Gadis itu terkejut karena dia benar-benar dermawan, dan kemudian mereka menyaksikan Yesus mencari uang di bajunya. Saat itulah sang protagonis menyadari dia benar-benar lupa bahwa dia datang ke sana dengan kantong kosong. Dia baru saja melompat dari pohon tanpa memikirkan apapun. Di atas itu, dia sebelumnya telah mengisi kantongnya dengan kerupuk beras. Dan sekarang Yesus menyadari dia harus menggunakan sesuatu yang lain. Akhirnya, dia menukar kimononya dengan gadis itu untuk membayar. Itu satu-satunya hal yang tersisa untuk dia belanjakan. Tidak lama kemudian, Chloe melanjutkan penyelidikannya, tetapi segera menyadari bahwa kekacauan dari lelang telah berakhir. Dia masih bertanya-tanya kemana Jezer pergi, ketika tiba-tiba dia mendengar suaranya, dan dengan gembira berbalik untuk melihatnya lagi. Namun, Jezer praktis memamerkan dirinya sendiri di depan semua orang, dan sang agen berteriak, menuntut untuk tahu situasi macam apa ini.
Begitulah cara sang protagonis berakhir dalam situasi kacau seperti itu. Memperlihatkan dirinya di depan orang lain. Tepat saat Chloe menemukan sang protagonis. Dia menyaksikan adegan mengerikan itu dan sama sekali tidak senang. Dia berteriak karena Yesus sedang pamer. Tetapi semua itu miliknya, menyebabkan keributan besar. Morpheus berlari ke pelukan Yesus dan mereka mencoba menenangkan situasi. Bersikeras bahwa dia pasti salah paham tentang segalanya. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menenangkan sang agen dan menyuruh yang lain untuk menangani perbaikan segala yang telah dihancurkan. Chloe mendengarkan saat Jezer menjelaskan bagaimana dia membeli gadis itu dan harus menukar pakaiannya, alih-alih menggunakan uang karena dia tidak membawa apa-apa. Dia mengeluh bahwa setidaknya dia seharusnya minta bantuan dulu, tetapi Yesus ragu-ragu untuk melakukannya. Sang lelang mengatakan bahwa semua itu adalah produk berkualitas tinggi, tetapi pedagang jarang peduli cukup untuk membelinya. Jadi dia merasa sedikit tidak pantas untuk menolak. Dan Yesus menjawab bahwa dia juga merasa sedikit malu. Pada saat itulah mereka menyadari, mereka belum memperkenalkan diri dengan benar. Dan Jezer serta Chloe saling memperkenalkan diri. Sang lelang memperkenalkan dirinya sebagai Flame, mengatakan dia adalah seorang pedagang. Dan bahwa itu benar-benar suatu kehormatan bertemu mereka berdua, terutama Chloe karena dia cukup terkenal karena memotong bagian tubuh pria, sesuatu yang terdengar sedikit menakutkan bagi Jezer. Morpheus memperkenalkan dirinya sebagai Yizi Morpheus, dan Chloe mempertanyakan apa sebenarnya arti dari itu. Chloe kemudian bertanya apakah Jezer tidak bisa mengakses Bank Iblis untuk mendapatkan uang, tetapi dia bahkan tidak tahu apa itu. Jadi dia menjelaskan kalau dia mendaftarkan kekuatan magisnya ke lembaga keuangan mereka. Mereka bisa memberikan layanan kapan saja untuknya. Bahkan orang dengan kemampuan magis minim pun bisa menggunakannya. Tapi Jezer belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Dia selalu mengandalkan orang lain untuk mengurus keuangannya. Karena toh dia memang tidak punya kekuatan magis sejak awal. Sang protagonis terlahir tanpa kemampuan magis apapun. Chloe terkejut karena dia selalu bayar pakai uang tunai murni. Mereka hidup di era di mana uang fisik sudah tidak diperlukan lagi, karena kebanyakan orang menyerahkannya ke bank. Saat Jezer memikirkan bagaimana keadaannya dulu, ketika dia membeli kerupuk beras, bahkan pedagangnya pun ragu-ragu membantunya. Sungguh mengejutkan bahwa masih ada orang yang menggunakan uang biasa untuk membayar. Tapi Jezer masih bersikeras menggunakan uang tunai asli. Sebelum Cleo bisa mengurusnya untuknya, Jezer menjawab bahwa tidak apa-apa kalau dia tidak punya uang. Dia akan cari sendiri, termasuk dengan memberikan layanan tertentu. Ini membuat para gadis itu terpana, karena itu biasanya istilah untuk jenis pelatihan praktis yang sangat berbeda. Jezer bisa menawarkan jasanya untuk mengajari gadis-gadis yang baru mengenal subjek tersebut, memberikan kasih sayang dan pelatihan kepada klien. Membayangkan ini membuat Chloe dan Flame benar-benar membeku. Tapi Morpheus tidak mengerti apa-apa, dan hanya menganggapnya sebagai hal yang tidak berhubungan. Bagaimanapun, Jezer menjelaskan bahwa layanan ini sebenarnya adalah pengantaran makanan sehat seperti salad. Saat berjalan di sekitar kota, sang protagonis memperhatikan bahwa layanan antar rumah cukup populer. Kalau bisa menjalankan bisnis seperti itu, kamu pasti bisa meraih kesuksesan besar di dunia ini yang didominasi wanita. Saat itu, Morpheus menarik perhatian mereka. Karena dia suka makan dan juga pandai memasak, menunjukkan bahwa dia siap meminjam bahan-bahan dari dapur. Morpheus mulai memasak dan kembali beberapa saat kemudian. Setelah selesai, meninggalkan kejutan yang menakjubkan. Karena makanan itu benar-benar terlihat lezat, dia merasa bangga melihat bahwa dia berhasil membuat mereka terkesan. Ternyata mungkin untuk menciptakan makanan yang sehat bagi pikiran dan tubuh. Flame menyebutkan bahwa Morpheus bisa memasak hidangan seperti itu dengan cepat dan Jezer juga terkesan. Pada saat itu, sang protagonis bertanya apakah Flame bisa memberinya waktu untuk mengumpulkan uang. Dan dia menjawab tidak apa-apa asalkan dia akhirnya membayar. Tapi itu tidak akan mudah. Dan begitulah layanan pengiriman sehat edisi terbatas grup itu dimulai. Chloe mulai membantu dengan memasang iklan di sekitar kota, dan Jezer terkesan karena teknologinya cukup maju untuk era itu. Dia berterima kasih kepada Chloe atas bantuannya,
dan dia sangat senang bisa membantu tuannya. Mereka kemudian membagi tugas untuk melanjutkan pengiriman. Tentu saja, Jezer menutupi wajahnya untuk memastikan tidak ada yang langsung mengenalinya sebagai pria. Morpheus mengunjungi pelanggan untuk mengantarkan makanan sehat, dan klien itu sangat senang karena dia kelaparan. Namun, dia hampir ketakutan karena Morpheus ngiler kelaparan dan hampir ingin memakan makanan pelanggan itu. Namun, grup itu terus melakukan pengiriman hingga matahari mulai terbenam, dan Yesus terkesan dengan betapa cepatnya pengiriman itu menjadi populer. Mereka sangat sibuk, meskipun beberapa orang mengeluh bahwa makanannya enak tapi telah terkena air liur Morpheus. Sang protagonis menepuk kepala Morpheus saat dia meminta maaf, mengatakan bahwa terkadang dia terlalu tergoda oleh makanan. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia telah bekerja keras memasak. Jadi dia tidak perlu tersinggung. Jezer sendiri sangat puas. Sementara para gadis hanya berharap dia belum melakukan hal yang tidak senonoh dengan pelanggan di sepanjang jalan. Namun, menghasilkan uang tampaknya sulit. Setelah melihat berapa biaya untuk memproduksi makanan, dia menyadari situasinya lebih rumit. Jika terus seperti ini, Yesus bertanya-tanya berapa lama lagi tujuannya tercapai. Tak lama kemudian, Morpheus dan Chloe pergi untuk pengiriman lain, tetapi orang di dalam rumah tidak merespons. Mereka khawatir orang itu mungkin telah pergi, dan sang agen berusaha membuat Morpheus diam, meskipun dia lapar lagi. Tiba-tiba mereka menyadari sepertinya ada seseorang di dalam rumah, jadi mereka mendekat untuk masuk. Tapi Morpheus menunjuk dengan kaget. Itu karena seorang wanita tua telah roboh di lantai, dan mereka bergegas mendekat dengan khawatir. Sebenarnya, Chloe tidak menyukai Morpheus. Dia selalu bersama Yesus, berusaha dekat dengannya. Bahkan Jezer akhirnya merawatnya, membuatkan pakaian baru untuknya agar dia tidak perlu khawatir. Cleo hanya mengikuti gadis itu karena dia takut gadis itu akan membuat masalah lagi. Namun, Morpheus segera berlari untuk menolong wanita tua itu, yang pingsan dan kesulitan bernapas. Agen itu mulai menelepon minta bantuan, tapi Chloe tiba-tiba terkesiap saat mendengar sesuatu. Morpheus bertanya apa yang terjadi, dan Chloe balik bertanya, apakah dia mendengar tentang cahaya besar yang muncul. Pagi itu setelah petir, rupanya kerusakannya telah menyebar, dan terlalu sedikit orang yang tersedia untuk menangani perawatan. Karena itu, tidak akan ada yang datang membantu. Membuat Morpheus terkejut bahwa tidak ada yang akan menolong wanita itu. Chloe tidak pernah mengalihkan pandangannya dari orang yang sedang stres. Meski dia ingin memberikan pertolongan pertama, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan alat sihir yang menyebabkan rasa sakit. Jadi, dia tidak pandai dalam hal semacam itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, dan Morpheus yang pertama kali menyarankan bahwa mereka harus segera pergi ke rumah sakit. Meski begitu, dari tempat mereka berada, mereka harus menyeberangi seluruh hutan sebelum bisa mencapai rumah sakit. Dilihat dari kondisi wanita tua itu, dia mungkin hanya punya 30 menit lagi jika mereka beruntung. Bahkan jika mereka bisa memanggil kereta kuda atau makhluk ajaib, perjalanan itu masih akan memakan waktu setidaknya 1,5 jam. Jika saja mereka bisa bergerak lebih cepat, semuanya akan berbeda. Saat itulah Morpheus tiba-tiba memahami. Perkiraan jarak ke hutan adalah 50 km, dan mereka harus menyeberanginya dalam waktu kurang dari 30 menit. Saat itulah dia berubah wujud menjadi bentuk lainnya, dan mereka melesat dengan kecepatan penuh. Bahkan Chloe terkesima dengan kecepatannya. Dia berlari sangat cepat, tidak hanya jago memasak, tapi juga pelari yang luar biasa, mengalahkan naga dan bahkan makhluk lainnya. Morpheus lebih cepat dari apapun yang pernah Chloe lihat. Agen itu memperkirakan, dengan kecepatan ini, mereka punya peluang nyata untuk melewati hutan. Tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Tiba-tiba Morpheus berhenti, dan Chloe bertanya mengapa dia berhenti. Saat itulah dia melihat retakan besar di jalur mereka. Seharusnya tidak ada hal seperti itu di hutan sebelumnya. Jadi mereka harus berhati-hati untuk mencegah hal yang lebih buruk. Tapi Morpheus tidak bergerak. Chloe sadar dia takut ketinggian dan tidak bisa menangani situasi ini. Di samping mereka, wanita tua itu batuk-batuk, dan Chloe berpikir mereka tidak punya waktu untuk memutar menghindari rintangan. Tidak ada jembatan di dekat sana yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang.
Dan saat itulah Chloe mendapat ide. Dia menoleh ke Morpheus dan bertanya apakah dia bisa merobohkan beberapa pohon. Tapi Morpheus tidak mengerti maksudnya. Lagi pula, pohon-pohon itu tidak cukup besar untuk membuat jembatan yang layak. Tapi Chloe bersikeras mereka bisa membuatnya jika bekerja sama. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Morpheus memutuskan untuk melakukan seperti kata Chloe. Maka mereka mulai menjalankan rencana menebang pohon-pohon. Chloe menggunakan talinya untuk mengikat potongan-potongan kayu dan membuat sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang. Dia mengungkapkan bahwa ini adalah salah satu keahliannya dalam menangani tali yang agak menakutkan bagi Morpheus. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil menyeberangi jembatan dan tak lama kemudian, para gadis berhasil menyelamatkan nyawa wanita itu. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah membantunya. Meskipun semua kesulitan yang mereka alami, mereka berharap dia baik-baik saja. Wanita itu berkata bahwa dia menghubungi mereka untuk memesan makanan sehat, yang ternyata adalah keputusan terbaik setelah semuanya. Berkat makanan itulah nyawanya terselamatkan, meskipun sayangnya kekacauan telah merusak makanan di sepanjang jalan. Morpheus meminta maaf atas bagaimana keadaan berakhir dan Chloe berjanji bahwa mereka akan berusaha membuatkan makanan lain untuknya. Namun, wanita itu tetap memakan makanannya dan meyakinkan mereka bahwa itu enak. Dia setuju bahwa memesan dari mereka adalah ide yang bagus. Jika dia tidak salah, sepertinya layanan mereka hanya tersedia kadang-kadang, jadi dia bertanya apakah ada alasan untuk itu. Menutup mulut Morpheus tepat saat dia berkata, itu karena tuannya ingin membelinya. Chloe cepat-cepat memberikan jawaban yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa pada kenyataannya, mereka melakukan ini karena mereka butuh uang dan akan sangat senang jika dia memesan lagi. Wanita itu bertanya berapa banyak uang yang mereka butuhkan dan dilihat dari betapa gugupnya mereka. Sepertinya jumlahnya banyak. Jika itu masalahnya, wanita itu menawarkan mereka tanda terima kasih sebagai bonus kecil. Chloe segera mulai berterima kasih padanya. Tetapi mereka benar-benar terkejut ketika jumlah tambahan yang mereka terima adalah 100 koin emas. Mereka mempertanyakan apakah dia benar-benar tidak membayar berlebihan, karena jumlah itu terlalu besar hanya untuk sebuah bonus. Wanita itu tertawa sambil berkata mereka telah menyelamatkan nyawanya. Jadi mereka harus menerima niat baiknya, serta uang itu sebagai tanda terima kasih. Keduanya pun berterima kasih dan berpamitan, meninggalkan wanita itu sendirian di rumah sakit. Di sana, dia merenungkan sesuatu yang pernah didengarnya, bahwa dia telah masuk ke fasilitas kesehatan mental. Tapi tetap saja, dia tak menyangka dia masih hidup. Sementara itu, di tempat lain bersama Jaeger, sesuatu sedang terjadi. Dia panik karena terminal terus berdering dan dia sama sekali tak tahu cara menangani begitu banyak pesanan sekaligus. Clone Morpheus telah kembali, namun dia bahkan belum pernah memasak sebelumnya dan benar-benar kewalahan. Saat dia meminta bantuan Flame, dia menjawab bahwa dia juga belum pernah memasak dan tak ingin terlibat dalam semua ini. Keduanya benar-benar dalam kesulitan serius, berusaha menangani semua pesanan sendirian. Di sisi lain, Chloe bertanya pada protagonis, mengapa tepatnya dia ingin membeli Morpheus. Dia bilang pernah dengar cerita bahwa Morpheus adalah keturunan pahlawan iblis, tapi menurutnya dia terlalu konyol. Jika Yesus benar-benar butuh seseorang seperti dia, Chloe mengklaim dia bisa melakukannya sendiri. Tapi protagonis menyela, menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang garis keturunan Morpheus. Alasan dia membutuhkan Morpheus juga karena dia adalah anak yang baik hati. Dan sekarang sang agen bisa memahaminya, toh mereka berdua telah berhasil menyelamatkan nyawa wanita tua itu. Dengan sedikit usaha, di rumah, Clem mendengar suara-suara dari dalam. It was Jaeger and Flame, and something strange was happening. And with that, the agent barged into the room, yelling that enough was enough, until she shallallahu alaihi wasallam what was actually happening. Ezer was really touching the other girl in an indecent way. Flame ordered him to stop, and he apologized, not looking guilty at all for what he was doing. Chloe was shocked, because what should have been a cliché misunderstanding turned out to be completely true. Caesar laughed as he apologized, explaining that he had been cleaning when he accidentally fell. But in any case, he quickly changed the subject. He then showed them what he had been preparing. Up until now,
because he had just become a good cook. When Morpheus tasted the food, she confirmed that it was truly delicious, and even the agent asked if Jaeger had really choked all of it himself. He confirmed that he had, and asked if something had happened with the two of them, since they had taken so long to return. So they explained what had happened, and Jaeger was even more surprised that they had received such a huge reward for saving the elderly woman. Chloe said that thanks to a kind old lady, they were able to reach their goal, and Morpheus was feeling quite proud of herself. So Flame mentioned that even if Morpheus were sold for a silver coin, no one would be crazy enough to buy her. Chloe even asked if Jaeger did feel like he had been scammed, but he laughed because it certainly did matter. That was because Morpheus was worth the price either way. Flame akhirnya menerima seluruh jumlah yang telah dibayarkan. Lalu Jaeger membeli Morpheus dengan menyatakan bahwa dialah orangnya yang akan mengubah dunia ini dan menjadi Raja Iblis. Namun lebih dari itu, kakinya akan menjelajahi seluruh dunia ini, yang membuat semua gadis terkejut mendengarnya. Sang agen menyebutkan bahwa dia telah mendengar Yesus ingin bertemu Raja Iblis, tapi dia tak pernah menyangka dia ingin memulai pemberontakan besar-besaran seperti ini. Meski begitu, Morpheus sangat gembira dan bertanya apakah dia bisa menjadi orang yang membantu Raja Iblis masa depan. Dia begitu senang sampai memeluk dan mencium Yesus, mengejutkan kedua gadis lain yang hanya menonton. Morpheus menyatakan bahwa dengan bantuannya, dia akan melakukan apapun. Flame menyela, mengatakan itu sama sekali mustahil. Menjadi Raja Iblis baru adalah tindakan nekat karena keberadaan Hatsuzuki Makazoku. Yesus mempertanyakan arti nama yang panjangnya keterlaluan itu, dan Flame menjelaskan bahwa mereka adalah penguasa kota-kota besar di benua Galpe. Itu adalah sebutan untuk 4 raja yang melayani Mia, dan 8 pengikutnya, individu dengan kemampuan magis unik dan sangat kuat. Dengan kata lain, merekalah yang berkontribusi besar menciptakan dunia, di mana wanita mendominasi pria. Sebagai pedagang, Flame mengaku tahu ini karena dia telah mengunjungi banyak negara dan melihat banyak hal berbeda. Jika mereka mengetahui niat Yesus, dia pasti akan menemui ajalnya dengan sangat cepat. Dia tidak mencoba mengecilkan hatinya, hanya memperingatkannya. Sang protagonis mengubah topik dan bertanya di mana kota terdekat. Api terkejut karena dia bahkan tampak tidak terganggu. Chloe menjawab bahwa dari sini, tempat terdekat adalah pemerintahan Pistolvania. Dia memperjelas pada Api bahwa sang agen akan menemani mereka. Itu karena Chloe bertekad membantu Jaeger menjadi Raja Iblis yang baru. Itulah tujuan hidup barunya. Dia berniat melindungi Jaeger, jadi Api tidak perlu khawatir. Membuat Api gagap dan canggung mengklaim dia sama sekali tidak cemas. Tertawa, sang protagonis menyuruh mereka untuk tenang, karena sudah cukup larut. Mereka bisa membicarakan kota itu keesokan harinya. Dengan itu, Jaeger menyerahkan urusan pada Api, karena mereka akan tidur di sana, membuatnya mengeluh bahwa dia benar-benar tidak peduli merepotkan orang lain. Dimulai dengan seorang pemuda baru meninggalkan Yggdrasil, bertemu Chloe dan yang lainnya, dan bahkan memulai layanan pengiriman sehat. Hari-hari Jaeger telah panjang, dan dia bahkan tidak bisa mengingat terakhir kali dia merasa begitu puas. Dia teringat bahwa tulang cinta yang hancur akan pulih keesokan harinya, yang berarti semuanya akan kembali normal. Mungkin inilah saat yang tepat bagi Jaeger untuk mengucapkan selamat tinggal pada Chloe sekali dan untuk selamanya. Malam itu, Chloe mandi untuk beristirahat dan mempersiapkan hari berikutnya. Jaeger bangun pagi untuk bertransisi dari seorang pria tua kembali ke wujud mudanya, menyapa Morpheus yang tertidur di ruangan lain sambil merapikan rambutnya. Morpheus bertanya di mana Chloe, dan sang protagonis menjawab bahwa dia telah kembali ke istana terlebih dahulu. Rupanya dia pergi untuk memberitahu bawahannya. Sebelum berangkat, sepertinya dia telah mendapatkan kembali jiwa cintanya di malam hari, dan sadar kembali. Memikirkannya membuat Jaeger membayangkan Chloe merasa jijik karena berteman dengan seorang pria. Pasti terasa konyol baginya. Jadi, Jaeger memberitahu Morpheus bahwa Chloe memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri, dan mereka akan berpisah jalan. Morpheus bertanya apakah mereka tidak akan pergi bersama-sama. Merasa sedih dan kesepian karena harus berpisah dengan sang agen. Saat meninggalkan ruangan,
Jezer mengakui bahwa dia merasakan hal yang sama. Dan mereka segera bertemu Flame di luar. Dia bertanya apakah mereka benar-benar berencana pergi sekarang. Sambil berusaha tidak kesal pada Morpheus yang memanggil mantan majikannya. Sang protagonis bertanya apakah dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Flame setuju. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan mereka. Dan Jezer mengakui bahwa itu memang benar. Bagaimanapun juga, dunia kini menunggu Raja Iblis yang baru. Saat waktunya tiba, kamu bahkan mungkin meminta bantuan Flame. Lagi dengan keahlian dagangnya. Itu membuatnya tertawa, tidak mengerti apa yang kamu maksud. Jadi dia bertanya di mana gadis lain itu. Yang telah bepergian bersama mereka, telah pergi. Jika mereka meninggalkannya, dia mungkin akan marah. Saat itulah sepasang suara menyela kata-kata Flame. Mereka adalah dua wanita yang merupakan penegak hukum dan juga pengawal setia Chloe. Nama mereka adalah Ainz dan Zwei. Jezer menyadari bahwa mereka pasti adalah bawahan yang disebutkan Chloe sebelumnya. Ainz segera mengenalinya sebagai pria yang telah merayu nyonya mereka. Zwei marah atas kelancangan seperti itu. Dia bilang itu sudah cukup, dia benar-benar sampah. Jezer tertawa sambil bilang itu perkataan yang kejam. Tapi keduanya terus mengeluh. Karena dia ditemani dua wanita, bagi mereka. Itu adalah kejahatan berat bagi wanita untuk dekat dengan pria. Di Flameside, tahu bahwa mereka tidak salah, pria manapun yang menentang mereka. Atau wanita manapun yang bersekutu dengan pria akan dihukum penjara. Untuk bertahan hidup, mereka harus kabur atau mengalahkan mereka. Jezer sudah berencana pergi sebelum sampai ke situ. Namun, Ainz dan Zwei jauh lebih cepat menertawakan protagonis. Karena berpikir bisa mengalahkan mereka. Dengan sihir, tidak mungkin pria bisa mengalahkan mereka. Tapi tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk dikalahkan. Jezer cuma tertawa karena mereka terlalu lambat. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Irons tidak paham kapan tepatnya mereka kalah. Tapi Yesus mendekat dan menunjuk ke sebuah tulang. Tepat di perutnya, mengancam akan mencabut tulang itu. Dan membuat gadis itu dalam situasi memalukan. Dia memohon padanya untuk tidak melakukannya. Dia hanya menikmati Irons yang memohon ampun. Tertawa dan bertanya-tanya hukuman apa yang harus dia terapkan. Saat itulah tiba-tiba seseorang mendekat. Itu Chloe dengan tatapan menakutkan di matanya. Ini situasi buruk bagi Yesus. Dia ketahuan sedang menggoda bawahannya. Kedua gadis itu meminta tolong pada nyonya mereka. Bilang kalau Yesus sedang mengambil keuntungan dari mereka. Dan protagonis sadar dia mungkin harus mencabut tulangnya lagi. Tapi yang mengejutkan, dia tidak bisa melihat tulang cinta di dalam Chloe. Meski seharusnya beregenerasi, Chloe tertawa. Mengatakan dia tak perlu lagi menggunakan trik itu. Lagi pula, dia benar-benar telah jatuh cinta pada Jezer. Semua orang terkejut mendengarnya. Bahkan Jezer sendiri tak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Jika seseorang benar-benar jatuh cinta, maka tulang cinta yang dimaksud takkan pernah beregenerasi. Dan Chloe memberitahu bawahannya bahwa dia akan meninggalkan kota. Keduanya tak percaya, tapi nyonya mereka menegaskan bahwa itu memang keputusannya. Lebih lanjut, Chloe mempercayakan keamanan kota kepada Ainz dan Zoe, memperingatkan bahwa jika terjadi sesuatu saat dia pergi, mereka akan dihukum. Mendengar ancaman ini, keduanya segera setuju untuk mengikuti perintah. Dan Chloe menyatakan mereka boleh pergi sekarang. Dia berjanji akan mengikuti Jezer kemanapun, membuat Jezer tertawa. Karena gadis-gadis di sekitarnya benar-benar bisa diandalkan. Sekali lagi dia berterima kasih atas dukungan mereka, sementara Morpheus takjub bahwa Chloe benar-benar menyukai tuannya. Chloe menyatakan itu sudah jelas. Lagi pula, dialah yang harus memilikinya, bahkan dengan mengorbankan niat baik Jezer. Flame melambaikan tangan pada mereka yang berangkat, dan kelompok itu pun berangkat menuju tujuan baru mereka. Tujuan berikutnya adalah kerajaan Pistelvania, tempat Hatsuki Makazoku bersembunyi, siap untuk petualangan baru.